Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denny Pratama. Di sini saya akan membuat sebuah kontrol objek, di mana sebuah objek nanti akan dapat bergerak ke kanan, ke kiri, loncat seperti layaknya permainan Super Mario Bros. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menggunakan software bernama Unity 2 dimensi. Kemudian langkah yang harus dilakukan, kita bisa membuat sebuah scan dengan cara klik kanan, kemudian create, kemudian pilih scan, dinamai game. Kemudian kita membutuhkan aset. Nah, di sini saya mempunyai dua aset, yaitu objek pemain, kemudian gambar yang akan dijadikan sebagai dasar dari sebuah game. Kemudian kita bisa langsung drag ke dalam Unity, kemudian lepaskan. Kita tunggu sampai importnya selesai. Kemudian langkah yang dapat kita lakukan, pertama kita langsung bisa melakukan nambah objek ke sampel scan, dan kita lepaskan. Dan di sini objek, nah, dapat kita lihat. Tapi kalau kita di menu game ukurannya belum sesuai, kita dapat menyesuaikan terlebih dahulu. Di sini ada main kamera dan ada tombol navigator yang dapat digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya dari sebuah gambar yang ditangkap oleh kamera. Nah, setelah selesai, kita coba lihat lagi. Nah, di sini gambar sudah full dapat terlihat. Kemudian di sini saya mempunyai gambar objek pemain. Nah, di sini di Unity ini kita bisa memotong-motong objek foto PNG menjadi bagian-bagian yang menjadi lebih kecil-kecil lagi. Sini kita bisa pilih multiple, kemudian sprite editor. Kita bisa memotongnya menjadi objek yang lebih kecil. Kemudian kita pilih satu perbagian. Nah, kita bisa pilih trim, kemudian kita pilih apply. Setelah itu kita akan mendapatkan objek yang sudah kita potong. Kemudian langkah pertama, kita pilih objek, kemudian masukkan dalam scan. Atur ukuran dan posisinya agar sesuai. Bisa mungkin udah sesuai. Nah, di sini kita akan memanfaatkan yang namanya rigid body sama collider. Jadi yang dimaksud dengan rigid body, nanti sebuah objek yang kita tambahkan di dalam scan akan memiliki massa atau berat. Kemudian yang namanya collider yaitu seperti kerangka atau batasan, nanti akan membatasi dari sebuah objek. Coba kita tambahkan rigid body pada pemain, rigid body 2D. Nah, kemudian kita coba apply gamenya. Nah, objek akan jatuh ke bawah. Maksudnya di sini adalah jika kita menambahkan background sebuah collider di sini ada banyak collider, kita pilih yang polygon collider biar dapat disesuaikan bentuknya. Kemudian kita pilih edit collider. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan dengan gambar
dari backgroundnya. Kita tinggal tarik-tarik seperti ini. Nah, di sini jika nanti di apply, objek dapat tertahan oleh adanya collider ini. Kita ke pemain terlebih dahulu, kita juga harus menambahkan collider di dalam pemain. Kita pilih kapsul collider. Jadi sebuah objek nanti seperti mempunyai batasan atau kerangka di dalamnya. Pemain. Nah, dia sekarang mempunyai sebuah kerangka. Jika kita mulai gamenya, nah dia akan tertahan oleh collider yang dimiliki oleh background. Nah, tapi di sini objeknya akan jatuh ke belakang karena dalam rigid body pemain di sini kita belum mengatur perputarannya. Jadi objek masih dapat jatuh ke samping kanan maupun kiri. Di sini kita bisa centang di Z. Kemudian kita bisa mengatur gravity atau kecepatan dia jatuh, misalnya 5. Kita ubah posisinya biar kelihatan perbedaannya. Dia akan jatuh cepat. Nah, seperti itu, dan tidak akan menggelinding lagi. Nah, setelah kita mendapatkan objek pemain yang sudah memiliki berat, kemudian mempunyai landasan sebagai tempat untuk pijakan, nah kemudian kita membutuhkan kontrol yang dapat mengatur pemain bergerak ke kanan atau ke kiri. Kita di sini membutuhkan script, bisa ditambah dengan klik kanan, kemudian create C script, kita namai pemain, kemudian kita buka dengan klik 2 kali. Nah, di sini saya telah membuat sebuah script. Kemudian kita bisa copy saja keseluruhan. Nah, di sini terdapat kelas pemain, kemudian ada variabel public, kecepatan, scale, dan lompat. Kecepatan untuk menentukan cepatnya dia bergerak, kemudian scale untuk menentukan lokasi, kemudian lompat untuk tombol ke atas. Kemudian di sini ada void start, dimana nanti menentukan pertama kali game dijalankan, yaitu scale sama dengan transform local scale atau X, yang berarti menunjukkan lokasi awal dari objek berada. Kemudian ada jalan kiri. Nah, di sini digunakan untuk mengubah posisi, yaitu transform dari posisi awal menuju ke lokasi yang baru. Nah, di sini ada translate vektor 3 kecepatan, ini untuk mengatur kecepatan dari gerakan objek. Kemudian void jalan kanan, isinya sama dengan jalan kiri, yang berbeda hanya pada ini scale posisi X, dimana di sini ada posisi X yang akan menunjukkan objek bergerak ke kanan atau ke kiri. Di sini yang membedakan cuman di negatif sama di positif, kecepatannya sama. Kemudian ada void melompat, digunakan untuk
mendapatkan rigid body object, kemudian mengubah arah atau posisi dari sebuah objek ke vektor yang baru. Kemudian void update di sini mendeklarasikan untuk melakukan kontrol, ada input get key kode left arrow untuk mengontrol jalan kiri, kemudian right arrow untuk mengontrol jalan kanan. Nah, di sini ada input get key down. Ini maksudnya digunakan untuk melompat. Nah, di sini perbedaannya get key sama get key down. Jika get key, jika kita pencet sekali tombolnya, maka gerakan itu akan dilakukan terus-menerus atau loop. Kalau gerakan melompat, jika kita melakukan pencet sekali, kemudian objek itu harus jatuh ke bawah lagi, tidak sama dengan get key. Kalau kita menggunakan get key, nanti objeknya akan terus naik ke atas dan tidak jatuh ke bawah lagi. Kemudian kita bisa save, kita masukkan script ke dalam pemain. Nah, di sini kita bisa lihat scriptnya ada 3 variabel public yang sebelumnya kita deklarasikan. Ada kecepatan, lokasi, kemudian lompat atau ketinggian lompatan. Sini kita misalkan kecepatan coba 3, kemudian scale kita tetap 0 karena di sini kita sudah mendeklarasikan posisi pertama. Dan lompat kita misal coba 5. Coba kita jalankan. Kita pencet kanan, dia akan jalan ke kanan dengan kecepatan seperti itu. Kemudian kita lompat, ternyata tingginya masih sedikit sekali. Kita ubah lagi 15. Nah, mungkin cukup. Nah, di sini kalau kita lihat dapat bergerak ke kanan dan ke kiri, dan juga tidak bisa menembus collider yang sudah kita buat di background. Nah, setelah itu biar objeknya terlihat lebih bagus, kita bisa menambahkan animasi pada pemain biar terdapat gerakan seperti mengayunkan tangan dan lainnya. Kita bisa pilih pemain, kemudian ke animation dan grid, kita buat nama animasi pemain. Di sini kita bisa pilih add property. Karena kita mempunyai 3 gambar yang berbeda, kita bisa pilih sprite, render, kemudian tambah sprite. Nah, di sini kita bisa menambahkan ketiga gambar yang berbeda ini. Gambar pertama, kemudian gambar kedua, kita taruh di detik ke-30. Kemudian ada gambar ketiga, kita taruh di detik ke-1. Kemudian kita geser gambar yang ini ke 1 menit ke 1,5 detik. Kemudian coba kita jalankan. Nah, di sini objek sudah mendapatkan animasi dari ketiga gambar tersebut. Oke, kita coba jalankan.
sini ya terdapat animasi sederhana dari objek yang telah kita buat. Nah, di background ini kita juga bisa menambahkan banyak collider lainnya. Kita tadi sudah membuat collider polygon. Jika kita mau menambahkan collider di objek yang atas ini, kita bisa pilih apa ya, ini aja misalnya bow collider. Kita bisa edit bow collider. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini ada terdapat collider. Nah, dia tidak bisa naik. Bentar, kita atur collider yang di blok bagian bawah biar terdapat kalau ini memiliki collider. Kemudian kita tambah lompatnya biar lebih tinggi, 20, biar dia bisa lompat sampai ke atas ini. Coba kita jalankan. Nah, sekarang bobnya udah memiliki collider. Coba kita loncat ke atas. Nah, dia bisa jalan di bagian atas karena sekarang yang pada bagian ini sudah memiliki collider yang kita tambahkan tadi. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai pembuatan kontrol objek seperti pada permainan Super Mario atau lainnya menggunakan bantuan rigid body sama collider. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.